Langkah pertama kita siapkan telur. Ini aku pakai 8 telur karena bikin 2 resep ya teman-teman. Kemudian tambahkan 300 gram gula, kemudian 2 sendok teh SP. Ini untuk 2 resep ya teman-teman. Nanti kalau mau bikin yang 1 resep nanti aku tuliskan resepnya di deskripsi. Nah, ketiga bahan ini kita mixer dulu ya teman-teman sampai putih, mengembang dan pucat. Nah, untuk berapa lamanya tergantung dari mixer yang kalian gunakan ya teman-teman. Kalau aku dikira-kira aja, pokoknya sampai adonannya itu benar-benar putih dan berjejak. Nah, kemudian ini kita lelehkan dulu coklat dan juga minyaknya. Nah, ini setelah coklat leleh, kemudian kita campurkan bubuk coklat, kita saring dulu, kita ayak, kemudian tambahkan juga tepung terigu. Nah, ini tujuannya diayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman. Lanjut ini kita tambahkan secara bertahap, kita aduk-aduk dulu supaya ketika di mixer nanti tepungnya tidak berterbangan ya teman-teman. Ini kita pakai speed yang paling rendah aja sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Kemudian lanjut ini kita campurkan coklat batang dan juga minyaknya. Kita campur menggunakan wadah kecil, kemudian kita kasih adonan sedikit ya teman-teman. Tujuannya ini supaya adonannya itu bisa tercampur merata, tidak ada bahan ataupun minyak yang mengendap di bawah adonan ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini, kita campur bahan basahnya atau minyaknya ini dengan sedikit adonan supaya nanti tercampurnya lebih gampang gitu ya teman-teman. Lanjut ini kita masukkan semuanya, ini 1 ember penuh ya teman-teman karena ini aku bikin untuk 2 resep. Nah, ini aku tambahkan juga vanili, kemudian nanti aku juga pakai baking powder ya teman-teman. Kalau nggak kerekot mohon maaf, nanti untuk detail resepnya kalian bisa cek di deskripsi. Nah, setelah tercampur merata ini kita tambahkan juga pasta black forest ya teman-teman. Kita campur pakai spatula aja. Jadi tujuannya dikasih pasta supaya warnanya itu lebih cerah lagi. Oke, lanjut ini kita bagi-bagi ya teman-teman karena di sini aku pakai 2 resep atau 2 loyang, jadi aku bagi menjadi 2. Kemudian untuk 1 bagian ini aku tambahkan susu kental manis, kemudian untuk yang 1 bagian ini aku bagi lagi menjadi 2 ya teman-teman, 2 loyang. Nah, kemudian ini kita tuang adonannya untuk 1 loyangnya ini kita ratakan, kita hentak-hentakan, kemudian bisa juga pakai lidi. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit ini kita buka, lanjut ini kita tuang untuk adonan yang sudah kita kasih susu. Kemudian setelah adonan susunya sudah ngeset kurang lebih 10 menit juga, lanjut ini kita timpa menggunakan adonan yang sudah kita takar tadi ya teman-teman. Nah, karena ini untuk adonan yang terakhir atau lapisan yang terakhir, nanti kita kukusnya selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman supaya lebih matang merata untuk kue browniesnya. Ya bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Kalau kalian suka dan sekiranya video aku bermanfaat, tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan
Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini setelah 20 menit ini sudah matang, lanjut ini kita dinginkan. Kemudian kita buka untuk kertas rotinya ya. Kemudian ini bisa kita potong-potong, ini dipotongnya sesuai selera aja. Kalau mau dijual juga sesuaikan dengan harga jual kalian. Nah, ini kita potong menjadi 3 bagian dulu, kemudian kita potong sesuai selera. Di sini aku potong menjadi 16 potongan ya teman-teman untuk per satu loyangnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dari potongannya saja kelihatan banget ini tuh lembut, berpori, halus ya teman-teman. Tapi ini juga nyoklat banget, manisnya pas dan juga terasa banget coklatnya. Pokoknya kalian wajib coba, ini brownies tersimpel, terbaik dan juga ternyoklat yang pernah aku bikin ya teman-teman. Kalian wajib coba resep yang satu ini. Bentuknya juga cantik, ini layarnya juga terlihat jelas ya. Oke, ini lanjut kita potong-potong semuanya sampai selesai. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian yang mau ide jualan. Ini tuh semua pasti suka ya teman-teman, dari semua kalangan, dari mulai anak kecil, orang tua maupun anak muda. Jadi ide jualan kue brownies ini sepanjang masa ya teman-teman, dari dulu sampai sekarang tetap jadi favorit karena rasanya memang enak banget. Nah, ini kita kalau mau dijual per biji atau buat isian snack box bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Aku gunakan plastik OPP yang ukuran 6 kali 15 cm ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan bentuk atau ukuran kue yang kalian buat. Nah, seperti ini kalau dibungkus jadinya lebih rapi dan juga cantik. Kalau mau lebih menarik lagi bisa tambahkan stiker thank you ya teman-teman. Kalau ditambahkan stiker thank you lebih, harga jualnya itu lebih up lagi, lebih tinggi lagi. Oke, langkah pertama ini kita siapkan 1 kg tepung terigu, ini protein sedang ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan tepung terigu dan juga tepung tapioka. Oh, mohon maaf ya teman-teman, jadi tepung terigunya itu 800 gram untuk tepung kanji dan juga tepung maizenanya masing-masing 100 gram. Jadi total pemakaian tepungnya 1 kilo ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan 200 gram margarin, kemudian tambahkan Royco-nya 1 bungkus aja, kemudian tambahkan 2 sendok teh garam dan juga gulanya sebanyak 4 sendok, maksudnya 4 sendok makan gula. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ke dalam air ya teman-teman. Tadi itu air biasa atau air hangat yang kita takar itu sebanyak 410 ml. Kalau untuk penggunaan air sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan ya. Kemudian ini kita campurkan bahan kering dan juga air gula dan juga garamnya tadi. Kita aduk-aduk secara bertahap, kita awur-awur gitu ya teman-teman. Pokoknya dituangnya sedikit demi sedikit. Nah, ini kita tuang lagi untuk air gula dan juga garamnya.
Jadi ini stik Royco pertama aku ya teman-teman, ternyata itu bikinnya mudah dan juga hasilnya lumayan bagus ya. Camilan sederhana ini bisa juga buat camilan atau ide jualan, biasanya di toko-toko kelontong atau toko sayur itu banyak banget yang dijual itu per kemasan kecil-kecil 1000-an gitu. Kalau pas hari lebaran juga bisa dibikin buat kue lebaran ya. Kalau dijual per hari bisa juga dititipkan ke warung kelontong atau warung-warung sembako di dekat rumah ya. Nah ini setelah didiamkan, ini tadi didiamkan sekitar 30 menit, adonannya sudah rileks. Kemudian ini kita bagi-bagi supaya nanti mudah buat gilesnya ya teman-teman. Kalau untuk Mama Hasan ini gunakan cetakan pasta ya teman-teman untuk memipihkannya, karena ini lumayan berat. Karena kalau pakai rolling pin ini lumayan berat, jadi aku pakai cetakan pasta atau cetakan mie ya teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video-video aku, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Setelah dipipihkan ini kurang lebih di angka 3 ya teman-teman, jadi lebih sedikit tipis tapi juga nggak terlalu tipis-tipis banget ya teman-teman. Kalau stik nanti supaya lebih mengembung lagi nanti hasilnya bagus, itu jangan terlalu tipis tapi juga jangan terlalu tebal. Pokoknya kalau pakai ukuran pasta untuk ketebalannya di angka 3 ya. Nah ini kemudian ini kita potong-potong. Untuk panjangnya dikira-kira aja nih, aku pakai ukuran sutil ya teman-teman, ukuran sutil kecil seperti ini. Nah untuk panjangnya itu sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Nah ini kita potong-potong semuanya, kemudian ini kita tumpuk. Jangan lupa untuk dikasih tepung ya teman-teman, karena nanti supaya tidak lengket. Nah setelah terpotong semuanya, baru ini kita potong menjadi ukuran yang lebih panjang lagi, lebih kecil lagi seperti ini. Ini menurut aku lebih cepat ya teman-teman dibandingkan dengan memotong menggunakan cetakan pasta. Karena kalau adonannya kurang pas ataupun cetakannya kurang bagus, itu bakalan lengket di penggilingannya. Jadi gunakan alatnya cuma buat memipihkannya aja ya teman-teman. Ini cara Mama Hasan. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat lagi, lebih efektif dan juga menurut kalian lebih nyaman, bisa gunakan cara kalian ya. Nah untuk hasilnya seperti ini, potongannya juga rapi, rata gitu ya teman-teman. Nah kalau mau cepat ini bisa juga ditumpuk ya teman-teman, ditumpuk 3 atau 2 lembar, nanti kita potong. Ini juga lebih cepat lagi untuk pengerjaannya. Nah gimana teman-teman, mudah banget kan teman-teman bikin camilan itu, nggak harus mahal, nggak harus beli bahan-bahan yang super, bahan sederhana aja bisa jadi kue atau camilan yang enak banget dan juga cantik. Buat ide jualan juga cocok banget ya. Nah ini setelah selesai semuanya kita potong-potong, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau adonannya pas, meskipun ditumpuk-tumpuk ini nggak bakalan lengket ya.
kalau pas digoreng. Nah, ini kita coba panaskan minyaknya, kemudian kita goreng, kita masukkan ya teman-teman. Nah, kalau minyaknya panas ini pasti bakalan langsung buyar atau tidak lengket sama sekali seperti ini. Nah, untuk menghasilkan stik yang kopong ini usahakan untuk adonannya jangan terlalu lembek ya teman-teman. Nanti bakalan bisa menggembung, bisa kopong di bagian tengahnya, bakalan cantik gitu ya teman-teman. Nah, ini meskipun aku baru pertama kali bikin, tapi alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Nanti aku tuliskan detail resepnya di deskripsi box kalau kalian mau coba. Untuk takarannya aku pakai takaran 1 kg. Nanti kalau mau coba yang ukuran atau takaran yang lebih sedikit bisa tinggal dibagi aja ya. Nah, ini kita campurkan atau kita goreng, kita aduk-aduk kalau sudah menyebar atau sudah nggak lengket lagi satu sama lain ya. Nah, untuk hasil ini meskipun ini stik tanpa keju tapi rasanya enak banget ya teman-teman, gurihnya pas, renyah dan juga cantik banget. Nah, kalau sudah kecoklatan ini bisa kita angkat ya. Nah, seperti ini kita goreng semua bahannya sampai selesai ya. Nah, untuk menghasilkan stik yang golden brown ini harus pakai minyak yang bagus ya teman-teman, supaya lebih awet, tidak mudah tengi atau tidak mudah bau ya. Apalagi kalau buat ide jualan nanti bisa bertahan lama meskipun sudah berhari-hari atau bulan gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai 1 kg tepung jadinya sebanyak ini ya teman-teman. Pokoknya ini bahan sederhana, hasilnya istimewa banget, enak banget. Kalian wajib coba ya di rumah. Nah, kalau buat ide jualan nanti kalian bisa kemas, kalau buat snack atau hantaran atau buat oleh-oleh itu bisa dikemas di toples seperti ini supaya untuk bentuknya atau panjangnya itu tetap nggak mudah patah gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, ini dikemas seperti ini, cantik banget. Kalau dijual harian atau dititipkan ke warung kelontong atau warung sayur bisa dikemas menjadi ukuran yang lebih kecil pakai plastik gitu ya teman-teman. Nah, ini kita tutup supaya lebih awet lagi. Nah, ini kita cobain dulu ya teman-teman untuk stiknya hasilnya seperti apa. Nah, dari potongannya aja ini dipatahkan seperti ini, renyah banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.